Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya, dimana sekarang kita bisa lihat ini jam menunjukkan pukul 13:38 yaitu Sunday 4 Mei ya, hari Minggu 4 Mei 2025 ya. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas ya, beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat ini halaman selanjutnya, di mana harga emas kemarin itu mencapai tingginya ada pada angka 3269.3 dan itu terjadi pada jam 18:49 ya. Sedangkan low-nya ada di 3222.78 dan itu terjadi pukul 12 malam ya, tengah malam 12-an ya, sekitar di sana. Dan juga ini bisa lihat ini silver ya, itu yaitu pada kode XAG USD, di mana high-nya ada di 32.70, low-nya ada di 31.92 dan terakhir pada harga 32.01, sedangkan harga emas terakhir pada angka 3241. Oke, dan kita bisa lihat bagaimana ini pandangan saya, ini high-nya di 3291 tidak tercapai, tapi low-nya itu tercapai di angka 3224 ya, yang saya garis putih ya. Oke, dan selanjutnya kita bisa lihat ini halaman purchasing saya. Kita bisa lihat ini. Yang pertama-tama kita akan lihat ini dimana kemarin saya juga sudah mengatakan pada tanggal 27 April ya. Ya, 27 April, dimana saya mengatakan hanya ada di mungkin di minggu ini di angka 3550 sampai dengan 3580 ya. Dan sedangkan untuk low-nya saya memperkirakan angka di 3300 ya. Dan itu pun tidak terlepas bisa mencapai di angka 3100 sampai dengan 3000 ya. Itu next selanjutnya dia punya langkahnya. Tapi yang jelas angkanya di 3255 itu akan ketemu dulu sebelum ketemu level di 3100 maksud saya. Dan kemungkinan untuk posisi untuk beli 7, saya kasih nilai, sedangkan untuk sell 3. Tapi ya ini kurang lebih tidak mendekati lah. Boleh dikata ini kemarin itu nilainya berimbang 5 berbanding 5. Jadi you buy sell juga bisa profit, bisa ini ya, cuman gerakannya itu kadang-kadang deras ya, naik maupun turun. Dan ini selanjutnya, ini adalah halaman purchasing saya di mana saya ada beli. Saya cut itu ya, itu pada jam pukul 8 pagi ya. Saya ulangin yang sell punya, saya cut ya, saya take profit ya. Itu yang halaman terakhir. Dan kemarin itu pada hari Jumat, itu dari data perkiraan saya itu untuk range yang besar ya, itu ada angka di 3294 ya, itu tidak tercapai ya. Sedangkan low sampai dengan 3302, sedangkan untuk low-nya ada di 3213 sampai dengan 18, itu pun tidak tercapai ya. Sedangkan pada jam 19 saya bisa mengatakan perhatikan pada angka di 3255 sampai 60. Jadi patokannya hanya di sana ya. Tapi itu benar semua ya. Itu bisa terjadi range yang besar. Lalu ini perkiraan saya yang normatif ya.
angkanya ada di 3278 sampai dengan 94 ya. Itu pun tidak terjadi, itu high-nya. Tapi low-nya itu tercapai ya, angkanya di 3224 sampai dengan 3229 ya, di mana low-nya itu kemarin itu terjadi pada angka 3222.9 ya, kalau tidak salah ya. Sedangkan ini dia punya pandangannya pada jam 19, hati-hati itu pada angka di 3250 sampai dengan 55 ya. Jadi kalau ini besar kemungkinan itu tektokan ke sana, itu kemungkinan bisa turun. Jadi kalau belum sampai di sana itu bisa turun dan lewatin bisa naik. Dan ini lembaran ini berikut purchasing saya, di mana pada jam 14.04 saya ada melakukan posisi ya, itu untuk buy lagi 2 kali ya, 2 kalinya. Lalu dia turun lagi di dia naik lagi di 3260, saya buy lagi itu. Jadi bukan take profit, saya malah buy lagi ini. Jadi buy-nya ada 3 ini, 3 kali. Jadi ini sama ini ya. Oke, dan selanjutnya, dan ini berikut pada jam 18.43. Jadi sebelum Amerika buka, saya sudah selesaikan dulu 2. Sisa 1 yang saya bertarung di sana. Lalu ini ada detik-detik menjelang NFP ya. Jadi tepatnya pada pukul 7:29 dan ini keluar. Nah, itu. Cepat sekali pergerakannya. Lalu ini kemudian saya punya buy sisa 1, saya malah aksi sell. Ya, untuk locking dulu. Dan kemudian saya malah take profit. Yang buy punya, sisa sell. Dan ini terjadi locking lagi saya. Lock lagi ya. Tadi buy punya saya udah take profit, sekarang malah berbalik, tinggal sell malah buy lagi. Nah, ini yang terjadi, akhirnya saya punya sell, saya take profit juga, malah digantung dengan buy punya yang pertama, yang kedua kali. Dan ini saya buy lagi, ini kedua kali ya. Dan ini buy-nya ini bisa keluar pukul 20.23 itu ya. Sisa 1. Nah, dia turun lagi 20.35. Saya buy lagi ini. Ya, perhatikan jamnya ini. Lalu yang buy punya, yang terakhir saya take lagi. Sisa buy pertama yang gantung. Udah 3 ronde itu. Dan 21.46 saya buy lagi ini. Ya, 2 kali lagi. Ketiga kali ini. Jadi buy ada profit, saya buy lagi, ada profit, saya lari lagi. Nah, dia turun lagi 21 ini. Ya, buy lagi 3 kali ya. Nah, akhirnya 22.39 saya buy lagi. Saya mengharapkan ini ada apa ya, pada istilahnya sudah meredah masalah trade war ini dengan China ya, karena kan market sudah tutup ya 22.39 itu, berarti hanya tinggal Amerika aja.
Dan ini terakhir saya buy lagi dengan stop, kena juga dia ya, kena itu stopnya. Akhirnya saya kejar buy dengan stop ya. Lalu pukul 00.43 dia turun lagi, saya kejar lagi buy dengan stop lagi. 3221 stopnya dan TP-nya 3242. Hampir saja dapat. Dia ada new high-nya ada di 3241.7. Kalau dapat kan lumayan itu. Dan ini stand posisi terakhir. Jadi terakhir saya stand-nya ada di sini sekarang, last. Dan ini halaman ini akan saya simpan untuk besok diulas ya. Dan ini neraca saya selama 1 minggu ke belakang ya. Itu tepatnya pada tanggal 28 April sampai dengan kemarin 2 Mei. Dan ini dimulainya ini ya, itu tanggal 28 April ya, ada withdraw 7.500 ya. Dan itu selanjutnya itu bisa dilihat semuanya WD semua, 2.500 kali ya. Sekarang tanggal 1 lagi ya, terus tanggal 2 lagi. Oke, dan bisa kalian nanti untuk mereply-nya. Dan ini stand posisi yang terakhir saya ya. Dan itu dengan saya nanti akan kumpulin dengan yang tadi ya. Overload ini, tapi saya dengan stop itu. Saya putar sekali lagi ya. Yang terakhir itu stopnya di 21 ya. Take profitnya 42. Lalu yang kedua stop lossnya di 22. Jadi yang 0,5 yang di bawah punya itu ada stop loss. Jadi jangan salah sangka. Dan ini rincian saya, itu bisa dilihat ini. Yang tadi ini WD 7.500 ya. Sekali. Itu rincian tadi ada gulungannya, dan ini saya hanya screenshot. Lalu ini WD lagi. Dan yang terakhir ini WD lagi. Ya, tanggal 1 dan tanggal 2. Jadi saya sudah WD 7,5, 2,5, 10.000. Jadi total selama 1 minggu ini 11.000 profitnya. Ya. 11.000 profitnya. Ya. Lalu seperti biasa ini weekend kita bisa lihat acara selanjutnya, yaitu pergerakan ini 1 minggu ke depan ya. Dan ini perlu diketahui ya. Dan hari ini kita juga tahu ini hari tanggal 4 dan ini per bulannya, dan biasanya ini sudah menjelang cycle ataupun siklus ya untuk membalik arah ya. Dan kita sudah ketahui ini arahnya naik terus, belum ada peaknya, puncaknya ya. Dan biasanya ini terjadi sekitar kurang lebih sekitar bulan-bulan ini. Dan ini saya lihat ini tidak sampai ya, mungkin ini ya. Biasanya sekitar bulan Juni, Juli sudah peak itu. Dan ini saya lihat ini ya, ini mungkin peaknya itu September ini. Peak ini saya rasa puncaknya di September baru ada namanya reversal, tapi belum kelihatan, hanya kira-kira aja itu sampai di sana reversalnya. Ya, ini jelas tanggalan itu tidak bisa dirubah. Dan ini data-data ataupun angka-angka yang saya susun ya, dimana ini saya memperkirakan dari tanggal 5 Mei sampai dengan 9 Mei ya, saya bisa mengatakan untuk high-nya atau tingginya itu ya, saya memprediksinya kurang lebih
pada angka di 3380 untuk tingginya. Sedangkan low-nya itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia mesti break dulu di 3200. Apabila dia tidak mencapai di sini 3200, dia akan berbalik reversal. Dan kita sudah tahu ini angkanya kemarin punya ini closingnya di situ ya, di sana ya 40-an ya. Jadi saya bisa beranggapan itu mungkin dipecahkan dulu sedikit ya, mungkin di kisaran 3180 ya. Tapi saya juga kurang gitu yakin, dan agendanya tanggal 5 sampai tanggal 9 itu penuh dengan suku bunga atau rate ya. Itu banyak negara ada umumin masalah bunga. Jadi kemungkinan dia main di sini. Kalau tidak, itu ada low-nya ada di 3220. Ya, itu di sana. Kalau dia tidak memecahkan 3200, itu besar kemungkinan selain di 3380 bisa lari ke 3480. Jadi hanya itu yang bisa saya komentari. Tapi kalau ini pecah, itu di bawahnya itu jelas di angka 31 ya. Masih ada di bawahnya lagi di 3000. Dan ini saya rasa agak sulit tercapai, dan itu kita mesti lihat rate-nya ini yang bagaimana dulu, atau bahasanya itu bunga. Ya, itu dengan bunga itu. Neraca ataupun perkiraan untuk minggu depan. Ya, dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian ya di weekend ini bersama keluarga. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian ya untuk hari Senin mengambil keputusannya bagaimana. Dan channel ini akan kembali pada hari Senin, yaitu tepatnya 5 Mei 2025 pada jam yang sama ya. Salam cuan dan always profit. Terima kasih.